Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harapa dan masih juga tentunya kita mengikuti perkembangan situasi dari para pemain tim nasional Indonesia. Memang kita dalam 2 minggu kurang lebih, mungkin nggak sampai, akan menghadapi partai penting ya, menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Filipina tanggal 11. Sintayong dan jajaran kepelatihan sibuk untuk menyusun strategi, taktik, dan juga akan segera melakukan TC. Tapi yang tidak kalah sibuknya juga adalah para pemain yang sedang main di abroad atau mungkin sudah selesai tapi mulai mencari klub-klub baru. Nah, jadi gua akan bahas soal ini. Tinggalkan sedikit soal jelang pertandingan menghadapi Irak, tapi kita akan melihat situasi klub-klub dari masing-masing tim yang membela di tim nasional Indonesia. Iya, gue mungkin mulai dari Tom Haye dulu, karena gue baca di beberapa media, lini media massa juga, ada isu atau gosip yang beredar ini cukup kencang dan cukup menarik. Karena Tom Haye yang beberapa waktu lalu sempat rame ya, ketika dia ditolak quote by quote oleh Como melalui Pak Mirwan Suwarso karena dianggap tidak capable untuk bermain di Serie A, bla bla bla. Tapi ternyata kabar terakhir yang bersangkutan diincar oleh Nice. Nah, ini yang mengejutkan nih teman-teman ya. Nice itu saat ini ada di Ligue 1 tentunya ya. Dan ini juga punya dari kepemilikannya adalah salah satunya sahamnya oleh Sir Jim Ratcliffe, dan ini saat ini ada di peringkat kelima, masuk di zona Europa League. Ya benar ya, Europa League ya. Nah, jadi ini memang masih hijau ya. Gue juga tidak mengatakan ini info satu, tapi kan kita bisalah melihat-lihat sedikit perkembangannya, dan juga mungkin kita di sini bisa menjadi benchmark atau parameter seperti apa kualitas Tom Haye, karena waktu kontraknya tidak diperpanjang atau tidak lanjutlah di Heerenveen, banyak yang sepertinya memberikan persepsi, wah Tom Haye ini jangan-jangan kualitasnya udah menurun apa. Kita kan kadang-kadang kita kan cepet banget ya berasumsi ya. Tapi ternyata dari kabar terakhir, kalau memang benar pemain yang satu ini itu akan atau coba diincar oleh Nice, dan ini lumayan ya, valuasi dia menurut transfer market itu 52,14 miliar, cukup tinggi, dan kontribusinya juga di Heerenveen cukup baik. Kalau gua nggak salah dia salah satu pemain yang banyak melakukan steal bola, dan itu kita bisa lihat langsung juga saat dia menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di Midin di Vietnam. Waktu itu dia 3-4 kali ada kali ya steal bola, motong bola, dan ini luar biasa. Artinya pemain yang punya otak lah gitu kasarnya ya. Nah, itu dari Tom Haye. So wish him the best apapun klubnya, mudah-mudahan itu bisa mengembangkan kemampuannya, dan selalu ya ujung-ujungnya untuk tim nasional kita juga, mudah-mudahan dengan pengalaman dan mentalitas yang dia bawa di klub itu, mudah-mudahan juga bisa menular ke tim nasional kita tentunya, dan membuat tim nasional kita berjaya dan melangkah sejauh mungkin di kompetisi yang kita ikutin ya. Itu dari Tom Haye. Jadi nggak usah terlalu baper juga kita ketika pemain itu ditolak klub lain, ya itu biasa dalam sepak bola ya. Kadang-kadang ada ditolak, kadang-kadang ada diinginkan beberapa tim sekaligus, tapi yang jelas mudah-mudahan dia yang penting adalah main di klub tersebut dapat reguler gitu ya itu. Nah, yang nggak reguler ini justru yang sedikit gue mungkin update ya. Pratama Arhan gue juga agak nggak tahu, karena waktu pertama kali pindah ke Suwon FC, kebetulan gue ngebawain pertandingannya di TVRI. Alasan waktu itu dia nggak main karena belum fit. Oh, kita mikir mungkin fitness level di Korea Selatan itu tinggi, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum sekalipun bermain buat Suwon FC ya, padahal sudah bergabung mungkin sudah 3-4 bulan ya. Jadi ini menarik ya, kalau kita lihat capsnya lebih banyak kan di timnas 43 dibandingkan di klub. Bahkan di Semarang pun dia baru bermain nggak sampai 10 kali. Ke Tokyo Verde juga baru 2 kali ya. Tapi sekali lagi ya, ini kadang-kadang tergantung kita lihat dari sisi mana ya. Kalau kita dari timnas mungkin kita pikir ya udah deh, sepanjang dari timnas bagus ya why not gitu, kira-kira gitu ya. Karena memang banyak atau ada beberapa pemain yang di liganya tuh ngos-ngosan, tapi di
timnas gacor gitu. Salah satunya yang gue ingat itu Lukas Podolski atau Mario Götze ya, mencetak gol gol kemenangan di Piala Dunia 2014. Nah, sekarang kita ke pemain lainnya yang ngebrot, yaitu Asnawi. Kalau Asnawi menurut gue sih sejauh ini perkembangannya cukup bagus ya. Menurut gue opsi atau langkah yang diambil pindah dari Jeonnam Dragons ke Port FC cukup baik. Ya, artinya masih bisa dibenarkan lah karena di sini dia menjadi andalan utama juga, sudah 11 kali tampil. Bahkan timnya pun saat ini ada di peringkat ketiga kalau gua nggak salah. Ya, jadi cukup lumayan dan juga berpeluang untuk lolos ke zona AFC League, AFC Cup, AFC Cup dan juga AFC Champions League. Itu kemudian siapa lagi tadi, Tom Hayo. Nah, Nathan kalau gue lihat sih perkembangan permainannya ya dari waktu ke waktu di timnas, jujur kalau di Heerenveen dia kan minute playnya sangat dikit ya, jadi susah kita untuk menilai ya. Tapi kalau dari kabar terakhir, klubnya pernah memberikan apresiasi bagaimana perubahan posisi dia dari LB jadi DM dan ternyata berjalan dengan baik ya. Artinya ada improvement, bukan hanya dari kualitas tapi dari role atau dari fungsi atau dari peran. Dan tidak ada isu-isu lain ya selain dia akan kembali ke Swansea. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan minute play lebih banyak bersama Swansea dan seperti Elkan Bagot bisa membantu. Ya, Bagot sih nggak terlalu membantu ya karena dia dipinjamkan juga. Artinya gue berharap Nathan bisa mendapatkan tempat reguler dan secara signifikan membantu Swansea untuk promosi ke Liga Inggris musim depan. Ya, karena kemarin di musim terakhir Swansea itu finish di papan tengah di peringkat ke-14 dari 24 tim yang berlaga di Championship Division. Mudah-mudahan buat Nathan ya. Oke, itu kemudian siapa lagi pemain yang ngebrot? Ada Sean Patinama sih nggak terlalu ada isu ya. Dia harusnya sih masih di tim lamanya. Walaupun waktu kemarin pas habis Piala Asia kan dia baru dapat klub ya. Waktu itu dia dalam kondisi nggak dapat klub dan gua rasa dia akan lanjut di Eupen. 6 caps sudah 6 match dia sudah dapat, jadi ya so far kelihatannya agak lumayan. Lalu Tom Haye udah, Ragnar juga gua rasa tetap dapat nggak ada masalah di Fortuna Sittard. Satu lagi mungkin ya Marcelino Ferdinand yang katanya sih kontraknya bersama Dainze itu kalau gua nggak salah itu nggak diperpanjang kalau gua nggak salah ya. Ya mudah-mudahan gue salah. Yang pasti apapun pilihan yang bersangkutan, mudah-mudahan dia bisa dapat klub yang bagus dan juga bisa bermain inti ya, karena bagaimanapun juga Marcelino adalah salah satu rising star tim nasional kita, bahkan di usia yang masih sangat belia, belum genap 20 tahun, tapi dia sudah menjadi tulang punggung di lapisan usia, pemain di kelas usia maupun juga tim nasional senior, punya pengalaman juga luar biasa. Jadi jangan sampai pemain-pemain muda kita yang memang sudah dipupuk ya baik di klub maupun juga di timnas oleh Sintayong ini tidak mendapatkan langkah yang tepat dan akhirnya declining. Dan terakhir Justin Abner, ini juga sedikit aja karena sebelumnya gue udah singgung. Justin Abner ya di Kereso Osaka sebenarnya kan dia dipanggil untuk mengisi krisis di lini belakang ya, walaupun Kereso Osaka juga sekarang ya posisinya nggak terlalu jelek tapi nggak terlalu bagus. Ya mudah-mudahan dia bisa lebih tenang, bisa dapat tempat inti di Kereso Osaka dan seperti biasa membuat dia jadi lebih dewasa dan lebih lebih berkembang permainannya dan ditarik kembali ke Wolverhampton. Gue jujur pengen lihat dia main di Wolverhampton karena memang dia cukup lama ya menghabiskan waktu di Wolverhampton sejak youth. Dan ini kan menarik kalau sampai ada Wolverhampton Justin Abner main, nanti ketemu Ipswich Town ada Elkan Bagot, dan musim depan siapa tahu Swansea promosi dan Nathan masih ada di sana. Wah, kebayangkan ada 3 pemain Indonesia main di Premier League, terus ada pemain Indonesia juga main di Champions League kalau Tom Haye jadi ke Nice dan Nice masuk Liga Champions, dan tentunya Bang Jai. Nah, last but not least kalau Bang Jai sih kalau gue cukup intens yang ngikutin dia main, bukan hanya cuplikan highlightsnya. Memang kalau gue ketinggalan gue nonton highlights, tapi kalau memang pas gue lagi masih bangun dan gue tahu mereka main, gue nonton full. Ini pemain yang memang inti, benar-benar jadi tulang punggung Venezia. Dia itu hanya memang di musim reguler main sekitar 25 kali kalau gua nggak salah, ada absen 12 kali lah seperti itu atau 13 kali, tapi itu karena dia cedera akhir tahun 2023 sampai awal 2024. Tapi sisanya hampir selalu starter dan hampir selalu main 90 menit, termasuk juga 3 golnya
di kompetisi reguler dan hanya mendapatkan 2 kartu kuning, baik satu di reguler, satu di playoff. Jadi kalau dia sih gua rasa kita jangan terlalu khawatir. Kalau seandainya Venezia promosi, gua rasa satu tempat non European Union akan menjadi milik Jai Itses, mudah-mudahan ya. Oke, mudah-mudahan situ sudah merap atau meround up semua pemain yang tampil abroad, perkembangan terakhirnya. Kalau kalian mungkin punya informasi, punya ya data yang lebih lengkap, silahkan tinggalkan komen atau bahkan juga DM gue, nggak masalah. Jadi kita share sama-sama. Gue juga bukan tahu segalanya, tapi juga mungkin kalian juga tahu banyak hal yang bisa kita bagikan di forum ini di channel Bung Harpah ya. Terima kasih dan gue mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terupdate dengan berita-berita sepak bola khususnya tim nasional Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan salam sehat.